Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala faman ittaba hudaya fala yadillu wala yasqa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Quran atau Sahlur Quran, karena di dalamnya diturunkan pertama kali Al-Quran. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terkait Al-Quran ini, baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abdul Bar memberikan pesan penting kepada kita. Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dua perkara itu apa? Kita semua sudah tahu, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Jamaah sekalian, di situ baginda Rasulullah SAW tidak hanya sekedar mengatakan la tadillu, tapi lan tadillu, menunjukkan li ta'bid. Artinya, jikalau sekedar la tadillu, ini hari tidak sesat, tapi mungkin suatu hari di masa yang akan datang bisa tersesat. Tapi kalau lan tadillu, ini hari tidak, besok tidak, lusa tidak, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 100 tahun, sampai kapanpun, ila yaumil qiyamah, dijamin oleh baginda Rasulullah SAW tidak akan sesat kita. Ma tamassaktum bihima, sepanjang kita ini berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kepada kitabullah dan sunnahnya. Jamaah sekalian, ini pula yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang tadi khotib sampaikan di awal khutbah ini. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, yakni Al-Qur'an, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jamaah sekalian, karena itu penting sekali memastikan kita ini betul-betul tamasuk bil Quran was sunnah. Dan apa syarat utama untuk kita bisa tamasuk bil Quran was sunnah adalah keyakinan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu betul-betul kalamullah. Semakin kokoh kita beriman kepada keduanya, kepada Al-Quran, Al-Quran kalamullah, maka akan semakin kokoh pula tamasuk kita kepada keduanya. Karena itu, jamaah sekalian, penting untuk kita terus berusaha meningkatkan kekokohan kita itu, kekokohan keimanan kita kepada bahwa Al-Quran ini sungguh-sungguh kalamullah. Jamaah sekalian, bagaimana caranya? Salah satu yang bisa kita tempuh adalah
dengan memperhatikan bagaimana orang kafir itu pada akhirnya percaya betul bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Adalah Gary Miller, seorang ilmuwan, persisnya seorang matematikawan asal Toronto, Kanada, yang juga sekaligus seorang pendeta. Ini cerita sudah sangat lama, tahun 1973. Dalam usaha untuk meyakinkan jamaahnya tentang kebenaran agamanya, dia berusaha untuk mencari kelemahan Al-Quran. Dia lakukan riset mendalam terhadap Al-Quran. Dan dalam riset itu dia bertemu dengan surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah engkau tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran? Andai Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, maka pasti kau akan jumpai di dalamnya itu ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Membaca ayat ini, Gary Miller seolah mendapatkan jalan untuk mencari kelemahan Al-Quran, yakni dengan mencari perselisihan-perselisihan di dalamnya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ringkas cerita, jamaah sekalian, 5 tahun dia melakukan riset. Apa yang kemudian dia jumpai? Yang dia jumpai bukan kelemahan Al-Quran, tapi yang dia jumpai adalah kekuatan Al-Quran. Dia sama sekali tidak menemukan perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan dia juga tidak menjumpai perselisihan antara ayat Al-Quran dengan sains modern. Dia menunjuk salah satu ayat yang merupakan rangkaian dari ayat dari surat Al-Mu'minun yang awalnya mungkin kita semua sudah hafal. Qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un dan seterusnya. Tapi biasanya hafal sampai pada ayat 9 atau 10. Setelah ini silakan jamaah sekalian memperhatikan ayat 12 sampai 16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama wa qasawnal 'idhama lahman thumma ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ini ayat menceritakan tentang fase-fase pertumbuhan janin di dalam perut ibu. Ada 3 fase pertumbuhan, dari nutfah ke alaqah, alaqah mudghah, mudghah ke idhamah. Masing-masing menurut hadis riwayat Imam Bukhari itu 40 hari. 40 dalam 3 fase yang disebut dalam ayat yang disebut sebagai dzulumatus salat. Dan pada bulan atau hari ke-120 itu kemudian ditiupkan ruh, dan ibu-ibu yang hamil pasti mengetahui bahwa pada saat itulah kemudian terasa olehnya grenjel gitu, bahwa janin ini hidup. Itulah fase pertumbuhan janin yang dikatakan oleh Al-Quran, dan dibenarkan atau benar begitu pula kata ilmu pengetahuan kedokteran modern. Maka apa yang kemudian terjadi pada Gary Miller ini, jamaah sekalian, alih-alih dia kembali ke jamaahnya, dia akhirnya pada tahun 1978 memutuskan masuk Islam, menjadi Muslim, berganti nama menjadi Abdul Wahid Omar. Dia sekarang menjadi dan kemudian menjadi seorang pendakwah yang terkemuka di kawasan Amerika Utara. Jamaah sekalian, kurang lebih begitu juga dialami oleh Maurice Bucaille, seorang dokter berkebangsaan Prancis, yang dia menjadi bagian dari tim yang meneliti mumi Fir'aun. Dia tidak habis pikir bagaimana mumi yang sudah beribu tahun umurnya itu masih utuh. Dia bertanya ke kiri kanan, tidak menemukan jawabnya. Sampai akhirnya dia datang di sebuah seminar di Kairo, lalu dia mendapatkan jawaban dari seorang panelis dengan mengutip surat Yunus ayat 92. Di sana dikatakan
fal yauma nunajjuka bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan tubuhmu. Untuk apa? Untuk menjadi pelajaran buat orang-orang sesudahmu. Preservasi dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tubuh Fir'aun ketika dia mengejar Nabi Musa, lalu dia tenggelam. Preservasi alamiah yang membuat dia bisa tetap utuh ribuan tahun lamanya. Akhirnya sama seperti Gary Miller, Maurice Bucaille ini akhirnya masuk Islam. Yang menarik dari Maurice Bucaille, dia masuk Islam setelah dia berjanji dia menguasai bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Pada umur 50 tahun, 2 tahun kemudian, selepas dia yakin bahwa dia memahami Al-Quran dari bahasa aslinya, akhirnya dia memutuskan masuk Islam. Jamaah sekalian, inilah sebagian atau sedikit contoh dari orang kafir yang akhirnya menemukan keyakinan bahwa Al-Quran ini sungguh-sungguh kalamullah. Jikalau mereka saja yang semula kafir akhirnya yakin bahwa Al-Quran kalamullah, apalagi kita yang muslim sejak dari lahirnya, maka mestinya kita lebih kokoh lagi meyakini bahwa Al-Quran ini kalamullah. Dan begitu kita yakin bahwa Al-Quran kalamullah, maka disitulah kita akan selalu melakukan apa yang dinasihatkan atau diwasiatkan oleh Nabi. Tamasuk bil Quran was sunnah. Ini adalah jaminan dari baginda Rasulullah SAW, yang hakikatnya adalah jaminan dari Allah. Ini jaminan dari baginda Rasulullah, hakikatnya adalah janji dari Rasulullah. Dan janji Rasulullah hakikatnya adalah janji Allah. Janji Allah itu hak. Inna wa'dallahi hak. Janji ini benar dan pasti akan terwujud. Jikalau kita termasuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita insya Allah akan selamat dalam kehidupan di dunia sampai kehidupan akhirat nanti. Jamaah sekalian yang berbahagia, lalu baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat penting kepada kita berkenaan dengan bagaimana sikap kita kepada Al-Quran itu. Kata beliau dalam hadis riwayat Tobroni, inna rohal islami dairatun faduru ma'al kitab haithudar. Jadi penggilingan atau Islam itu ibarat roda yang terus berputar. Faduru ma'al kitab haithudar. Maka teruslah kau bersama dengan Alkitab, dengan Al-Quran dimanapun dia berada, dimanapun dia posisinya. Lalu Nabi mengingatkan, ala innal kitab wa sultana sayaftarikoni. Akan tiba suatu masa nanti antara Al-Quran dan penguasa itu berpisah. Apa tandanya penguasa ini berpisah dari Al-Quran? Nabi mengatakan yakduna li anfusihim. Mereka mengambil keputusan untuk diri mereka. Ma yakduna lakum. Mereka tidak mengambil keputusan untuk kalian. Jikalau kita perhatikan ini hari, rasanya apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW itu terjadi. Haram mestinya mereka halalkan, halal mestinya mereka haramkan. Apa yang mestinya ditegakkan dia bubarkan, dia singkirkan. Yang mestinya didukung dia kriminalisasikan. Yang mestinya dia mulakan dihinakan. Yang mestinya dihinakan dimuliakan. Kebalik-balik. Mengapa? Karena itu semua diambil keputusan untuk kepentingan politik dan ekonomi, kepentingan kekuasaan mereka. Apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita menjumpai keadaan seperti itu? Nabi mengatakan, fala tufarriqul kitab. Janganlah engkau melepaskan diri dari Al-Quran, berpisah dari Al-Quran. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Dengan risiko apapun. Dalam hadis riwayat Tobroni itu digambarkan, ande umpamanya kau mengalami seperti yang dialami oleh pengikut Nabi Isa. Dia mati di tiang salib, dikupas kulitnya karena mempertahankan kebenaran. Lalu dia menutup nasihat luar biasa ini dengan sebuah pernyataan penting. Kata beliau, mautun fi ta'atillah, mati dalam taat kepada Allah, khairun
lebih baik min hayatin fi maksiatillah, daripada hidup dalam maksiat kepada Allah. Kapan itu hidup maksiat kepada Allah? Ketika hidup tidak lagi tamasuk kepada Quran dan As-Sunnah. Itu hidup dalam maksiat kepada Allah. Lebih baik tamasuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan risiko kalau tamasuk itu kemudian membuat kita mati, ketimbang hidup tanpa tamasuk bil Quran was Sunnah. Karena mati dalam keadaan taat kepada Allah, kata baginda Rasulullah SAW, lebih baik daripada hidup dalam maksiat kepadanya. Jemaah sekalian, bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Karena itulah ini adalah saat yang sangat penting bagi kita untuk menyegarkan sikap dan hubungan kita kepada Al-Quran. Baginda Rasulullah SAW telah memberikan pesan-pesan penting kepada kita, berpulang kepada kita di mana posisi kita di dalam Al-Quran. Tentu semestinya kita mengikuti apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk tamasuk kepada Al-Quran dan Sunnah dengan tamasukan sadidan, agar kita bisa selamat dalam kehidupan dunia hingga tiba akhirat nanti insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, khudu tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinan ladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyan ladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi sa'iril biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tamam taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.